wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. Shadaqallahul Azim. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, syukur alhamdulillah pada sore hari ini kita diberikan nikmat sehat, kita diberikan nikmat kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana kita masih diberikan nikmat lapangan, kita diberikan nikmat kesempatan, dan yang terutama adalah nikmat kesehatan. Jadi Bapak Ibu sekalian, tentu kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas tidak suaranya itu? Jelas ya? Takutnya pecah atau gimana kok soalnya dalam. Salawat kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah, sebagai sumber pengajaran Islam yang hingga saat ini masih memberikan nilai-nilai pengajaran, nilai-nilai pahala kepada kita bersama atas kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, kita layak bersyukur kepada Allah, layak bersyukur kepada Nabi Muhammad SAW. Kita bisa berpuasa hari ini, kita bisa melaksanakan sholat tarawih nanti malam, dan juga kita bisa melaksanakan ibadah-ibadah lainnya. Ini masuk mana ya Pak? Itu, Masya Allah. Terima kasih ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, gimana kabarnya sore hari ini? Di hari yang ke-18 ya, 18 ya. Apakah masih semangat berpuasa? Semangat. Apakah untuk melaksanakan sholat tarawih? Ya. Apakah masih siap untuk menjadikan dirinya ya setiap hari dalam kebaikan-kebaikan? Masih Bapak sekalian? Masih. Ya. Kalau seandainya Bapak sekalian timbul pertanyaan, Ustaz, mengapa keimanan saya naik turun? Mengapa saya dalam artian melihat orang tidak berpuasa makan di angkringan, saya juga pengen gitu ya. Ya itu namanya godaan ya. Katanya setan sudah dibelenggu, setan sudah dikunci dan dipenjara, tapi mengapa masih ada yang tidak berpuasa, masih ada yang tidak sholat tarawih? Yang dibelenggu adalah setannya, tapi syahwat Bapak Ibu sekalian, nafsu Bapak Ibu sekalian masih ada. Itu yang membuat adanya godaan-godaan. Mengapa kita menyalahkan setan? Setan terjadi, saya sudah dipenjara oleh Allah, saya sudah dibelenggu oleh Allah, tapi kok manusia menyalahkan saya? Tidak gitu. Jadi ada ketidakadilan bagi setan atau iblis yang dimana selama bulan Ramadan sudah dibelenggu oleh Allah, sudah dipenjara oleh Allah, namun manusia masih menyalahkan setan. Ya saya masih digoda setan, hari ini tidak puasa, karena saya tidak sahur, jadi saya tidak puasa. Saya hari ini karena ada beban yang banyak, karena ngangkut-ngangkut baju, ngangkut-ngangkut untuk
persiapan lebaran, maka saya tidak puasa. Tidak ada alasan selagi masih nyawa di dalam diri kita, masih sehat jasmani kita, sehat jasmani kita dan rohani kita, tidak ada kata-kata untuk tidak berpuasa. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, penghalang-penghalang dalam berpuasa ketika kita sakit, sakitnya lebih parah, ya. Ketika mungkin ibu hamil dan menyusui mungkin ya diperkenankan tidak puasa, atau mungkin hal-hal yang lain. Kalau dia berpuasa maka penyakitnya akan lebih besar dan akan lebih banyak dan akan sulit untuk berpuasa. Ini gimana ini? Jason, berdiri saya. Boleh berdiri ya? Ini baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk mari kita Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasikin idza waqab, wa min syarri naffasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Semoga yang Bapak Ibu baca menjadi amal ibadah bagi kita, di mana membaca Al-Quran di bulan Ramadan dikalikan 10 kebaikan. Amin. Luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. 19 huruf kali 10 sudah 190. Terus dihitung Al-Fatihah, Anas, Al-Falaq dan Al-Ikhlas. Ya, silakan nanti di rumah dihitung hurufnya. Bapak Ibu sekalian, saya izin duduk di kursi. Dalam artian saya tidak nunggu juga karena mic-nya yang mengganggu. Tidak tahu baterainya kan sudah diganti. Sudah baterai baru menurut saya. Baik Bapak Ibu sekalian, pada sore hari yang singkat ini, insyaallah lewat 40, ada 2 menit nanti persiapan kita untuk berdoa. Maka pada sore hari ini kita maksimalkan. Saya mau ambil tema pada hari ini adalah merubah nasib kita dengan melakukan amalan untuk memudahkan urusan kita, rezeki kita, dan urusan apapun yang kita lakukan di dunia ini. Jadi Bapak Ibu sekalian agak sinkron lah dengan bapak-bapak yang jualan, ibu-ibu yang jualan, yang dagang, yang cari rezeki, dan juga bapak-bapak yang
jalan untuk wisata dan sebagainya, semoga ada keterkaitan dalam ini. Sesuai dengan ayat yang kami sampaikan bahwa innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya ya dalam Quran surah Al-Baqarah ayat ke-11 ya. Ayat ini menyampaikan sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum, tidak mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum tersebut merubahnya, kecuali hamba tersebut merubahnya. Nasib seperti apa Bapak Ibu sekalian? Yang namanya kita hidup tentu nasib kehidupan kita. Apakah kita nasib kita biasa-biasa saja, perekonomian kita biasa-biasa saja, ataukah nantinya nasib kita lebih mapan, yang dimana ketika mapan itu bisa bermanfaat untuk orang lain ya. Jadi semua itu harus dengan bekerja keras. Bapak Ibu sekarang hadir pada sore hari ini harus bekerja keras. Mengapa demikian? Bapak Ibu sekalian meninggalkan rumah, Bapak Ibu sekalian meninggalkan waktu luangnya untuk berjualan, mungkin bagi bapak-bapak yang jualan, untuk mendengarkan tausiah pada sore hari. Dan juga Bapak Ibu sekalian yang tadi berwisata, meninggalkan nikmatnya wisata pada sore hari untuk mendengarkan tausiah sore hari. Maka suatu kaum itu akan berubah atas berkat atau atas keinginan dirinya. Kalau tidak dengan keinginan dirinya maka tidak akan berubah Bapak sekalian. Mengapa demikian? Bapak Ibu sekalian mau masuk surga atau masuk neraka? Surga, oke. Apakah mau gampang masuk surga tersebut? Tidak, ada proses di situ. Begitu juga kalau Bapak Ibu sekalian ingin menguasai lapak di Malioboro gitu ya, 10 lapak, pasti ada usaha gitu. Dengan bekerja keras, dengan sungguh-sungguh ulet dari pagi sampai malam lagi, pagi dari malam lagi, untuk mendapatkan yang lebih gitu. Karena nasib itu tergantung kita sekalian. Memang ada tangan Allah di situ, ada campur aduknya Allah untuk membantu hambanya, tetapi ada proses dalam memberikan nasib seseorang lebih tinggi lagi. Begitu juga kepada amal ibadah kita Bapak sekalian. Kalau Bapak Ibu sekalian tidak memaksakan puasa hari ini, maka Bapak Ibu sekalian tidak berguna untuk puasa, sia-sia saja. Di tengah hari karena panas tadi siang ya, karena lihat apa gas 3 kilo dari jauh itu kelapa muda gitu ya, jadi tergoda gitu, pengen minum es kelapa muda gitu ya, padahal tahu 3 kilo, yang 3 kilo kan warnanya bersama dengan kelapa, jadi tergoda mau lihat warna-warni gitu ya, ini cendol atau cincong atau apa ini, tergoda lagi. Kalau Bapak Ibu sekalian tidak ingin menjadikan yang terbaik dirinya, maka hari itu pada pagi itu atau siang itu akan berbuka puasa. Karena dalam hati Bapak Ibu sekalian ingin merubah dirinya, ingin menjadikan lebih baik. Karena semua di mana-mana ada CCTV Allah. Di atas ada, di kiri kanan kita ada, di bawah dimanapun ada CCTV Allah. Lantas mau ngapain kita? Lantas mengapa ada, mohon maaf, angkringan ditutup gitu ya? Kalau itu cuma dilihat manusia saja, tapi Allah bisa melihat dari manapun. Akan dicatat oleh malaikat-malaikat yang bahwa hari itu si A tidak puasa, si B tidak puasa, dan si A, C tidak puasa. Jadi tidak ada Bapak Ibu sekalian kita bisa terbebas dari namanya untuk tidak menjalankan yang terbaik. Jadi kalau kita ingin berubah, rubahlah diri kita masing-masing menjadi lebih baik. Ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ada, kalau cukup ya waktunya ya, ada 4 hal yang harus kita lakukan amalan dalam meraih rezeki dari Allah dan dimudahkan urusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya ada yang dibawa oleh Bapak Ibu sekalian. Amalan yang pertama, semoga Allah memudahkan rezeki kita, melapangkan rezeki kita, dan urusan kita adalah tingkatkan kualitas takwa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, ini Allah menyampaikan dalam Quran Al-Alaq ayat 2, niscaya akan dijadikan kemudahan dalam urusannya, niscaya dimudahkan dalam urusan rezekinya,
niscaya dimudahkan masalah keluarganya. Masalah apapun akan dimudahkan. Kita harus yakin dan percaya Bapak sekalian, kita hadir ke dunia ini atas kehendak Allah. Kita bisa melakukan atau puasa atau berbuka di sini atas kehendak Allah. Lantas apakah kita ragu akan ucapan Allah dalam Al-Quran surah Al ayat 2 tersebut, bahwa orang yang bertakwa kepada Allah dia akan dimudahkan urusannya. Apapun urusan Bapak Ibu sekalian, terkait dengan usaha yang saat Covid yang naik turun, yang tidak bisa naik bahkan turun terus gitu ya. Tapi dengan ketakwaan kita sabar menikmatinya, pasti ada nanti hikmah dari Allah akan dimudahkan. COVID-19 tidak ada lagi. Alhamdulillah, semoga ya. Dan naik turun untuk jualan. Alhamdulillah ya. Kemudian dengan ketakwaan Bapak Ibu sekalian, yakin dan percayalah apapun kesusahan pada hari ini Allah akan memudahkan urusan kita. Bahkan Allah memberikan yang tidak kita inginkan. Ya, kita tidak ingin dimudahkan, atau mungkin kita tidak pernah berdoa ya Allah mudahkan urusan hari ini. Ya, ternyata Allah mudah urusan kita dari pagi sampai sore hari, bahkan sampai nanti tarawih dijamin oleh Allah. Kemudian Bapak Ibu sekalian, poin yang kedua, agar dibukakan pintu rezeki kita, agar dilapangkan urusan duniawi kita, maka lakukanlah perbuat menjalin tali silaturahmi. Ya, memperbanyak tali persaudaraan, mau dengan suku apapun, dari agama apapun, ya silahkan. Yang penting saling toleransinya ya, jangan nanti masuk dari ibadah juga di gereja ya. Setelah itu menjalin persaudaraan dengan teman yang sudah lama atau yang sudah baru, yang baru. Jadi semua kita jalin dengan menjalin tali silaturahmi, Allah akan membukakan pintu-pintu rezeki bagi hamba, membukakan pintu-pintu kemudahan urusan-urusan. Ya. Mengapa demikian Bapak Ibu sekalian? Karena begitu dahsyatnya silaturahmi ini, begitu luar biasanya ya. Kalau di Indonesia biasa Bapak Ibu sekalian, bahwa kalau kita melakukan salam-salaman, apalagi memaafkan, apalagi kemudian share-share di WA gitu ya, bahwa pada hari itu seolah kita itu paling berdosa. Mohon maaf lahir batin minal aidin wal faizin. Apabila ada salah dan janggal, mohon maaf gitu. Kita sampaikan lewat WA, lewat chat lagi ya, tanpa ketemu gitu. Seolah-olah itu adalah sesuatu yang dimana kita lakukan rutin tahunan, bukan rutin harian. Kita lakukan rutin tahunan yang dimana kita cuma bersalah pada tahun itu saja. Kita mohon maaf pada 1 Syawal nanti. Tradisi ini bagus, adat istiadat ini bagus, yang dimana rutin dilakukan oleh orang-orang Islam di dunia atau di Indonesia, bahwa bermaaf-maafan menjelang 1 Syawal. Gitu. Kalau bagi saya sendiri Bapak Ibu, kalau bisa dilakukan rutin, mengapa harus di 1 tahun 1 kali? Ya, mana tahu Bapak Ibu sekalian jualan, ternyata lapasnya 1 cm terpakai atau 1 meter gitu ya. Atau mana tahu tidak ada tegur sapa di antara berdekatan gitu, tetangga gitu ya. Tidak ada tegur sapa, senyum pun tidak gitu, apalagi untuk menegur kita. Nah, di situ timbul nanti, kenapa ya Mas ini kok dia tidak menapa saya lagi? Apa ada salah saya? Apa saya menzolimi dia? Gitu. Timbul prasangka-prasangka buruk sehingga tidak ada persaudaraan lagi. Maka Bapak Ibu sekalian, lakukan apapun keadaan kita, mau di atas mau di bawah, jalin persaudaraan. Kalau dulu kita belum berada, lantas kita meninggalkan teman kita yang tidak naik-naik dalam artian perekonomiannya, ya jangan sampai seperti itu Bapak Ibu sekalian. Itu bisa merusak persaudaraan dan merusak tali silaturahmi di antara kita sebagai umat muslim. Oke, lanjut poin yang ketiga. Ada berapa menit lagi? Poin yang ketiga, perbanyaklah beristighfar. Ya Bapak sekalian ya. Ada tidak di sini yang tidak berdosa? Ayo tunjuk tangan dulu. Kalau ada,
saya kasih Quran. Oke. Jadi intinya Bapak Ibu sekalian, saya menyampaikan Bapak Ibu sekalian, kita akui bahwa kita pernah melakukan dosa, ya. Kita sebagai hamba yang lemah, hamba yang dimana ketika kita harus melakukan usaha untuk mendapatkan ibadah dari Allah Subhanahu Wa Taala, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dari itu mohon ampunlah kepada Allah, mohon pertolonganlah kepada Allah dengan apa Bapak Ibu sekalian? Dengan memperbanyak istighfar, ya. Maki pada saat ini kita beristighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Nah, 1, 2, 3. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Jadi saya ada ini, ya mungkin ada tasbih digital, monggo. Bukan promosi, bukan. Dalam artian supaya Bapak Ibu sekalian bisa melakukan rutin, apalagi yang usaha yang menunggu konsumen ya, daripada bernunung gitu bisa beristighfar. Gitu. Jadi beristighfar ini dan kata Allah, ketika engkau memohon ampun kepada Allah, Allah akan mengikis dosa-dosa kita. Maka nantinya hati kita akan suci, pikiran kita suci dan diri kita suci. Maka aliran-aliran rezeki akan diberikan oleh Allah, yang dimana pintunya tidak kita tahu, yang tak kita sangka-sangka. Datang pembeli dari luar daerah, beli cuma 100.000, tapi dia membeli 200.000. Berkah apa? Istighfar kita kadang-kadang. Kita tidak tahu, kita pulang ternyata di rumah sudah ada nasi yang begitu banyak, kemudian ada makanan sebagainya dari tetangga karena datang dari luar kota. Ada saja rezeki itu dari Allah. Bahkan nikmat kesehatan kita adalah rezeki yang tidak putus. Ya, bernafas kalau saya yang putus nggak kelihatan kita di sini, ya. Jadi itulah begitu banyak rezeki dari Allah, maka perbanyak istighfar. Nabi Muhammad SAW beristighfar 100 kali dalam 1 hari. Ya, Muhammad sudah diakui masuk surganya Allah tanpa hisab, tapi beliau masih melakukan istighfar 100 kali. Lantas sahabat bertanya, wahai nabiku, wahai Nabi Allah, mengapa engkau beristighfar sedangkan engkau sudah yakin dan masuk surga Allah tanpa dihisab? Nabi menjawab, mana tahu saya hilaf dalam melakukan dakwah, mana tahu saya alfa atau lupa dan telat saya melakukan ibadah sholat, mana tahu saya hilaf mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Coba kita kembalikan pada diri kita yang kadang-kala kita lupa bahwa semuanya datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Kadang-kala kita mengeluh terkait duniawi, kita tidak tahu ternyata ada Allah yang Maha Esa. Kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kalau bisa baca astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, baca di antara sholat sunat 2 fajar, 2 rakaat sebelum fajar sampai ke iqamah 100 kali. Subhanallah, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih, astagfirullahaladzim. Silakan. Itu akan memberikan kemudahan bagi hambanya dan sebanyak dosa kita, maksudnya banyak-banyaknya dosa kita, sebanyak budi di lautan itu akan dihapus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitulah dasarnya istighfar itu. Maka kalau terkait rezeki, insya Allah akan didatangkan oleh Allah dari pintu yang tak diduga-duga. Oke, yang terakhir Bapak Sekalian, Bismillahirrahmanirrahim, perbanyaklah doa kepada Allah agar didekatkan pintu rezeki kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ini Allah menyampaikan kepada Nabi Muhammad langsung. Quran surah Al-Baqarah 186 bisa dilihat nanti. Wahai Nabi Muhammad, kalau seandainya hamba bertanya tentang aku, kata Allah. Ini Allah bertanya yang ini. Katakan aku sungguh dekat dengan hamba. Maka dengan kedekatan itu lakukanlah. Mintalah hajatmu, mintalah doamu, mintalah harapanmu, apapun minta kepada Allah. Ini Allah menunjukkan. Falyastajibuli, maka insya Allah akan dikabulkan oleh Allah. Mungkin bisa hari ini, sebulan, 1 tahun, akan bertahun-tahun akan dikabulkan Allah. Kalau seandainya tidak dikabulkan Allah, kita tunggu nantinya di akhirat. Semua jadi investasi tabungan pahala bagi kita semua. Ya, itu Bapak Ibu sekalian, 4 amalan bertakwa kepada Allah,
menjadi tali silaturahmi, memperbanyak istighfar dan memperbanyak doa. Itu saja Bapak Ibu sekalian karena sudah masuk pada sore hari ini, maka lakukan ini semoga jadi amal ibadah bagi saya menyampaikan dan juga jadi amal ibadah bagi Bapak Ibu sekalian. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.